Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita dari Prodi IPA dengan NPM 24069124003. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan salah satu bagian penting dari manajemen pendidikan yang berhubungan langsung dengan siswa. Secara umum, konsep ini membahas bagaimana sekolah mengatur, membina, memantau seluruh kegiatan peserta didik agar proses pembelajaran bekerja dengan efektif dan tujuan pendidikan bisa tercapai secara optimal. Lanjut, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengelola kegiatan siswa secara sistematis, mulai dari tahap penerimaan, pembinaan, selama belajar, hingga mereka menyelesaikan pendidikannya. Dalam pelaksanaannya, manajemen peserta didik bukan hanya soal data atau administrasi siswa, tetapi juga mencakup pembinaan aspek akademik, kepribadian, dan sosial emosional. Dengan manajemen yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, serta mendukung perkembangan potensi siswa secara menyeluruh. Jadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen peserta didik tidak hanya mengatur siswa, tetapi juga membimbing mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berilmu, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik. Nah, tujuan utama dari manajemen peserta didik adalah untuk memastikan setiap siswa mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Pertama, manajemen ini bertujuan memberikan layanan pendidikan terbaik agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kedua, membantu siswa mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya melalui kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketiga, menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran supaya kegiatan belajar tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan perubahan positif dalam diri siswa. Dengan kata lain, manajemen peserta didik membantu sekolah untuk tidak hanya mendidik secara akademis, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa. Selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik memiliki beberapa fungsi utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan dan jumlah peserta didik yang akan diterima agar sesuai dengan kapasitas sekolah serta sumber daya yang ada. Kedua, fungsi penerimaan yang meliputi proses seleksi, pendaftaran, dan administrasi penerimaan siswa baru secara objektif dan transparan. Ketiga, fungsi pembinaan, yaitu proses membimbing siswa agar berkembang baik dari segi akademik maupun kepribadian. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan disiplin, atau layanan konseling. Keempat, fungsi pengawasan, yaitu memantau kehadiran, perilaku, dan kemajuan belajar siswa untuk memastikan mereka tetap berada pada jalur yang benar. Dan yang terakhir adalah fungsi evaluasi, yaitu menilai sejauh mana siswa telah berkembang dan bagaimana hasil proses pembelajarannya, agar sekolah bisa melakukan perbaikan ke depan. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, dalam pelaksanaannya, manajemen peserta didik harus berpegang pada beberapa prinsip penting. Yang pertama adalah prinsip keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang. Kedua, prinsip keterbukaan, di mana seluruh proses administrasi dan seluruh keputusan sekolah dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, prinsip kepentingan peserta didik, artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh sekolah harus berorientasi pada kesejahteraan dan perkembangan siswa. Keempat, prinsip keterpaduan, yaitu seluruh unsur sekolah seperti guru, wali kelas, dan staf bekerja sama dalam mengelola siswa.
Dan kelima, prinsip berkesinambungan, yang berarti kegiatan manajemen ini dilakukan terus-menerus dari siswa pertama kali masuk hingga lulus. Adapun ruang lingkup dan proses manajemen peserta didik. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi beberapa tahap utama. Yang pertama adalah PPDB atau penerimaan peserta didik baru, yaitu proses seleksi dan pendaftaran yang menjadi pintu masuk awal siswa ke sekolah. Kedua, orientasi siswa, yaitu kegiatan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku agar siswa dapat beradaptasi. Ketiga, pembinaan yang mencakup kegiatan akademik maupun non-akademik untuk mengembangkan kemampuan dan karakter siswa. Keempat, evaluasi, yaitu kegiatan menilai hasil belajar dan perkembangan pribadi siswa secara terus-menerus. Dan terakhir, kelulusan, yaitu tahap akhir yang menunjukkan hasil dari seluruh proses pendidikan selama siswa belajar di sekolah. Semua tahapan ini merupakan siklus yang berkesinambungan untuk memastikan siswa berkembang dengan baik dari awal hingga akhir masa pelajarnya. Nah, sebagai kesimpulan, manajemen peserta didik adalah salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan mengatur dan membina siswa agar berkembang secara menyeluruh. Melalui pengelolaan yang baik, sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, tertib, dan juga efektif. Selain itu, manajemen peserta didik juga membantu mencetak generasi muda yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, manajemen peserta didik tidak hanya mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya kualitas sumber daya manusia di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.